kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cita Selapara, yang selalu menayangkan konten edukasi seperti Inspiring Talk, potret pemuda galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya, oke? Halo Bang Bingbung, sore ini saya kedatangan seorang pemuda galau dari wilayah tengah. Beliau ini kelahiran Pancor. Saya mengenal beliau ini mulai dari aktivis mahasiswa, kemudian aktif di NGO, sampai kemudian aktif juga di gerakan kepemudaan. Dan sampai hari ini beliau masih aktif menjadi Ketua KNPI Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi kita tidak akan kupas bagaimana peranannya di KNPI Lombok Timur. Kita coba akan lebih banyak menggali pikiran-pikirannya serta gerakan-gerakan yang telah dilakukan, terutama pada isu perubahan iklim. Banyak dari kita yang terlena dengan kondisi sosial politik, akan tetapi kita tidak pernah menyibukkan pikiran dan perhatian kita pada isu-isu perubahan iklim. Dunia pada hari ini sudah mengalami usia yang sangat panjang. Usia bumi kita, yang saya kutip dari para ahli, dari 4,6 miliar tahun, Bung Habib. Nah, sehingga tentu butuh perhatian dari generasi, terutama generasi kita yang masih mendiami bumi ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan bumi, dalam tanda kutip, sebelum kiamat itu terjadi. Jadi sebelum kiamat itu terjadi, apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelamatkan bumi? Terlebih lagi ketika kita berbicara Lombok, dan skala yang lebih kecil lagi kalau kita berbicara Lombok Timur. Di Lombok Timur ini kita sedang mengalami ancaman kekeringan karena hutan kita sudah mulai terkikis. Di wilayah selatan sudah tidak ada lagi kita temukan hutan. Di wilayah utara, di wilayah Swele Sambelia sudah mulai terkikis hutan kita. Lalu apa yang kita harapkan untuk zona hijau bagi kabupaten kita, sehingga ancaman kekeringan ini bisa kita atasi? Kita nanti akan coba bedah bersama Saudara Habib, salah seorang dari pemuda galau yang selama ini yang saya kenal, kegalauannya terhadap lingkungan kita, kegalauannya terhadap masyarakat kita. Tapi sebelum kita lebih jauh menggali tentang pikiran-pikiran beliau dan gerakan-gerakannya, kita coba menggali dulu latar belakang Bung Habib ini. Ya. Bung Habib lahir di Pancor. Di Pancor. Di Pancor, iya. Tahun berapa, Bung Habib? Tahun 86. Oh, 86, berarti jauh lebih muda dari saya ya. Ya. Di usia ketika Soekarno memproklamirkan Indonesia. Saat ini 36 lah. Oh, 36 ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Berarti saat ini 36 ya. Berarti sesungguhnya usia yang dimana harus melahirkan pikiran-pikiran yang besar dan perubahan-perubahan besar ya. Kalau mengacu kepada usia yang dimiliki oleh Soekarno pada saat memproklamirkan kemerdekaan. Kalau pendidikan? Pendidikan di STKIP. Oh, di STKIP Pancor ya. Yang sekarang Universitas Hamzanwadi. Ya? Universitas Hamzanwadi. Menikah tahun berapa? Sudah menikah? Sudah. Atau belum? Oh, Sudah. saya kira belum, Pak. Karena Sudah. saya perusahaan saya tidak dapat undangan itu. Sudah. Alhamdulillah punya anak 2 sekarang. Oh, punya anak 2. Iya. Semasa kuliah, Bung Habib ini seperti apa? Aktivitasnya di masa kuliah? Karena saya kenal Bung Habib dulu ini sangat aktif di gerakan kemahasiswaan, termasuk juga suka demo-demo. Ya,
Sejak di kemahasiswaan dulu saya bersama kawan-kawan memang sudah mulai memunculkan kegalauan, kegundahan. Karena pada saat itu kita berpikir bahwa kita ini satu kelompok yang diutus oleh orang tua kita, menjadi delegasi orang tua kita itu untuk menitipkan cita-cita mereka, melakukan perubahan minimal di sektor mereka masing-masing. Proses ini yang kemudian terus berdinamika, kita melihat kondisi kampus, akhirnya dulu di 2004 saya memutuskan masuk di salah satu organisasi Front Mahasiswa Nasional bersama kawan-kawan, juga ikut terlibat di HMPS. Ini banyak juga teman-teman di HMPS yang sekarang eksis, nih ada Bung Samsul Hadi, ada banyak lah ya. Kemudian dulu di kampus kita pernah membuat Solidarity of English Student, SESA, itu wujud kegalauan. Kita ingin secepatnya ilmu yang kita dapatkan ini harus kita praktikkan di masyarakat. Di samping itu juga selain proses-proses mempraktikkan amalan-amalan ilmu, pengabdian, kita juga melakukan gerakan-gerakan yang kritis. Kaitannya dengan kebijakan kampus maupun kebijakan daerah saat itu. Kalau berbicara masalah pikiran-pikiran kritis, apa yang menginspirasi Bung Habib sehingga coba belajar kritis? Misalnya dari bacaan buku-buku apa yang pernah dibaca misalnya, atau dari kalau kita berbicara patron misalnya, patron ke tokoh siapa gitu? Oh iya. Kalau secara bacaan, saya kebetulan itu lahir dan hidup tumbuh besar di wilayah pondok pesantren. Ya. Sehari-hari bergelut dan bergaul dengan para santri, kanal-kanal kedakwahan saat itu. Kemudian coba membaca buku-buku yang kalau versi kawan-kawan ini ada buku kanan, buku tengah, buku kiri ya. Saya coba pelajari buku tengah ke kiri-kirian. Bicara tentang paradigma kritis dan pemikiran radiks. Sampai akhirnya ya semangat berdemokrasi di areal terkecil di kampus, kemudian di komunitas kita selenggarakan. Sehingga pada peristiwa-peristiwa misalkan menyalurkan kepentingan yang ilmiah, mendapatkan transformasi ilmu yang ilmiah di kampus, itu kita suarakan dengan rigidan isu. Kemudian yang demokratis, bagaimana keterbukaan kampus, mengakomodir suara-suara mahasiswa juga kita selenggarakan. Dan termasuk juga upaya untuk prepare kembali ke masyarakat dengan melihat isu-isu yang faktual, isu-isu yang dirasakan oleh para orang tua kita yang menjadi investor kita pada saat di kampus. Isu-isu pertanian, kalau dulu pada masa saya itu soal pembebasan Dampan dan Dure, kemudian ex-KLP, Sinarinjani ikut juga terlibat di dalam terlibat. Kemudian proses pembebasan lahan di Pandan Dure ya. Enggak, yang ex-KLP Sinarinjani bersama kawan-kawan dulu. Kemudian diskusi kritis tentang Perda nomor 8 dan 9 tahun 2002 tentang pelarangan miras dan pemungutan pajak profesi. Kalau boleh kita 2,5% mengulang ingatan kita kepada sejarah KLP, karena ini teman-teman kita atau adik-adik kita pada hari ini tidak tahu bagaimana prosesnya, proses peralihan dari KLP menjadi PLN, karena selama puluhan tahun masyarakat di wilayah utara, mulai dari Kecamatan Aimel sana ke Sugian, ke Sambelia gitu ya, Sambelia itu. Kalau malah Sembalun sudah terbebas, dia lebih dulu terbebas dari PLN karena nyantotnya dari KLU, Pak. KLU. Tetapi kalau berbicara ke wilayah utara, Aimel sampai dengan Sambelia itu masih terjadi penjajahan terhadap artinya lokal kita itu mendominasi dari sisi pengelolaan kelistrikan, sumber energi kita. Nah, masyarakat di wilayah kota justru itu bayar listrik murah.
mereka bisa 24 jam listriknya dengan hanya membayar 20.000, 30.000. Masa-masa itu di utara orang bayar sampai 200.000. Padahal kondisi mereka itu untuk makan saja susah. Tetapi yang penting mereka dapat nonton TV, Pak. Ya. Nah, itu yang tidak banyak orang tahu sekarang, atau generasi milenial terutama tidak tahu bagaimana proses. Nah, bisa diceritakan kita bagaimana apa yang menyebabkan teman-teman aktivis pada masa itu, terutama mahasiswa, untuk ikut ambil bagian dalam gerakan itu? Ya, kalau kita sederhana aja melihat, kita mulai dari kondisi psikologis mahasiswa pada saat itu, terutama di wilayah 9 kecamatan yang menjadi areal impact dari KLP Sinar Rinjani. Pada saat itu mereka mengeluhkan bagaimana kondisi perekonomian mereka yang terganggu, yang ada kaitannya dengan energi listrik. Kemudian soal proses belajar mereka yang tidak maksimal, yang tidak penuh karena proses itu. Kemudian kita pijakan itulah yang membuat kita melakukan investigasi dan membuat koalisi-koalisi, baik itu sifatnya koalisi taktis dan semi permanen saat itu, untuk coba bersama-sama rakyat di 9 kecamatan itu memperjuangkan 30 tahun misteri tentang ketidakadilan distribusi energi listrik. Seperti yang tadi disampaikan sama Bang Suirman tadi, betul bahwa selama 30 tahun masyarakat merasakan ketidakadilan di pelayanan hak dasar. Akhirnya kita dengan perjuangan yang istiqomah dari tahun 2006, kita terus mendesak kehadiran negara untuk datang menyelenggarakan keadilan proporsionalitas listrik di kecamatan-kecamatan ini, terutama di 9 kecamatan impact. Dan akhirnya ada proses interkoneksi yang walaupun ada sedikit riak-riak kan, hal yang normatif. Karena ada gerakan perusakan aset juga waktu itu ya? Gerakan perusakan aset itu hal yang normatif dalam suatu gerakan ya. Kemudian pada puncaknya saya ingat itu di masa Pak Sukiman, jilid 1 dulu ya. 2009 ya? Justru perjuangan secara de facto memang ini proses XKLP Sinar Rinjani ini sudah bubar setelah rapat akbar luar biasa pada saat ambruknya panggung, peristiwa ambruknya panggung saat itu. Tapi secara de facto, tetapi secara de jure ini belum selesai, ini belum tuntas. Ternyata kita juga masih menyisakan hutang di Pertamina, kemudian soal aset-aset yang masih belum terdata dengan baik saat itu. Dan di masa Pak Sukiman jilid 1 saat itu ternyata bisa terselenggara. XKLP Sinar Rinjani bisa nyaman pakai listrik dan dibebaskan secara de facto dan de jure. Pada saat itu, ini timelinenya, dan perjuangan ini memang dari 2006 dan endingnya itu di 2014 kalau saya nggak salah. Proses perubahan ini sangat panjang, tidak taktis dan banyak kajian-kajian akademis, peristiwa-peristiwa heroik yang menguras mata baik itu dari para pelaku termasuk masyarakatnya. Dan itu memang butuh kesadaran yang masif, tidak bisa ditempuh dengan pikiran-pikiran pendek, sumbu-sumbu pendek nggak bisa. Tapi ini melalui pemikiran-pemikiran strategis. Ketika misalnya kan Anda membubarkan proses suatu lembaga secara de jure, Anda harus bisa meretas hubungan dasar yang sifatnya kewilayahan yang dimaksudkan de facto. Dan ini proses uraiannya panjang. Dan ketika berbicara tentang de jure, apa aset-aset yang ditinggalkan, penyesuaian hutang, itu juga menjadi urusan yang harus segera diselesaikan. Dan bagaimana terus kemudian proses interkoneksi ke PLN dan sampai akhirnya soft landing PLN masuk ke 9 kecamatan dengan pemasangan jejaring baru dan ada kesamaan keadilan proporsionalitas listrik, itu juga menjadi peristiwa-peristiwa yang panjang, tidak cepat, tidak pendek. Bagi saya itu sebuah prestasi lah ya, dari sebuah gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat. Ada gabungan aktif mahasiswa, kemudian LSM dan masyarakat impact yang pada waktu itu. Jadi tapi tetap andil mahasiswa melakukan proses pengorganisasian. Nah, tentu ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman pada waktu itu. Nah, kira-kira supaya
ini tidak menjadi dongeng bagi kita. Bagaimana sih apa yang langkah taktis yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan sebuah gerakan sehingga ini berhasil. Ini mungkin kita bisa berbagi kepada adik-adik kita yang generasi sekarang ini. Apa sih keberhasilan sebuah gerakan itu harus kita ngapain? Apa langkah-langkahnya seharusnya? Kalau kita berbicara aksi, misalnya organ-organ apa saja yang harus kita siapkan, kemudian strateginya seperti apa, sehingga apa yang kita menjadi hajatan kita atau gerakan yang kita ingin lakukan, perubahan apa yang akan kita lakukan itu bisa berhasil. Dan Bung Habib kalau dari sisi gerakan ya memiliki riwayat prestasi yang luar biasa lah di beberapa gerakan pendampingan proses pengorganisasian massa. Saya melihat, saya pantau terus Bung Habib ini memiliki riwayat yang luar biasa. Satu hal yang sering kita lupakan ketika kita berada di nalar akademik, bahwa kita sesungguhnya memiliki praktek-praktek yang hebat, yang walaupun menurut kita sederhana, tapi menurut komunitas yang lain itu sangat luar biasa, inspiring community. Tapi pada suatu peristiwa tertentu, ketika itu proses yang sangat luar biasa, kita lupa mendokumentasikan, membuat timeline, proses-proses refleksi. Kalau saya lihat akhir-akhir ini, saya nggak tahu karena apakah ini arah perubahan digital dan isu sudah mengarah ke hal-hal yang sifatnya karena di Indonesia ini kan kalau sifatnya sangat sedih, sangat kaya, crazy rich atau apa itu yang menjadi spek perhatian publik yang begitu luar biasa. Nah, proses refleksi itu jarang kita lakukan. Kemudian yang saya lihat, kritik saya sejak tahun 2005 saat itu sampai sekarang masih ada, bahwa kita di Lombok Timur sebenarnya belum memiliki, masih kurang lapak nutrisi otak. Yang banyak itu lapak nutrisi perut. Bisa dilihat berapa jumlah toko buku, berapa tempat kajian-kajian ini. Bahkan perpustakaan itu sering di pojok-pojok jadi formalitas saja. Padahal itu nutrisi otak yang yang harus dimanifestokan, diwujudkan. Bahkan dulu salah satu kontrak mahakarya luar biasa Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid pada saat mendirikan ormas yang sampai hari ini existing di publik itu adalah dikenal dengan Birrul Walidain. Perpustakaan terbesar, ada satu impian perpustakaan terbesar di Indonesia Timur. Iya, di Indonesia itu. Di Indonesia Timur adalah Birrul Walidain. Tapi itu Birrul berubah jadi Walidain. kampus sekarang. Dan akhirnya berubah jadi kampus, berubah jadi kantor-kantor gitu. Nah, nutrisi otak ini kita luput. Kembali ke pertanyaan yang tadi, kita sering lupa dengan timeline gerakan-gerakan sebelumnya. Kita mengadopsi bermodal kuota 5-10 giga, mengadopsi gerakan-gerakan luar yang padahal pada konteksnya adalah teori ini akan terkonduksi ketika kita mengadopsi teori-teori sebelumnya dan ada perubahan-perubahan teori berdasarkan kondisi empirik, hal-hal yang pernah dilakukan, praktik-praktik hebat yang pernah dilakukan sebelumnya. Lombok Timur pernah melakukan hal yang hebat, pernah dulu konsolidasi mahasiswa pemuda dengan lingkar mahasiswa Lombok Timur kalau tidak salah. Itu ada upaya untuk menjadi satu klik refleksi sehingga kita tidak lagi mengulang-ulang, tidak lagi hal-hal taktis, praktik-praktik misalnya terbelakang, praktik-praktik pengulangan kita tidak ulang dengan hal yang sama, tapi ada perubahan-perubahan lanjutan, ada refleksi berlanjutan. Nah, kekurangan kita di sana pada saat pembuatan timeline, pembuatan timeline gerakan. Semisal sederhana saja, misalnya keberhasilan gerakan kawan-kawan menyelenggarakan karpet musola. Apa triknya? Bagaimana cara-cara pencapaian itu? Kenapa harus karpet musola? Kita butuh suasana-suasana yang religius di dalam kampus dengan mengintervensi kebijakan kelembagaan. Kan kalau ini ditulis kayak persuasif, saya berpikir itu akan menjadi proses. Ada buku, ada modul-modul yang bisa dibaca oleh generasi-generasi kita berikutnya gitu. Tahapan-tahapan yang sesederhana itu. Misalkan pengamanan parkir kampus, kemudian pengadaan ruang toilet
yang proporsional, hal-hal yang seperti itu. Di samping misalnya ada isu-isu besar kayak mahasiswa menuntut 20% anggaran pendidikan di luar gaji guru dan dosen yang kayak gitu. Termasuk gelar juga dulu kan. Gelar. Yang menarik juga kemarin kayak aksi apa yang dilakukan oleh Formabes. Dalam hanya satu pekan, walaupun itu perjuangan panjang, 750 juta bisa menjadi 10 miliar penganggaran tipe D. Itu menurut saya best practices pemerintah daerah dalam menyerap soal akses mudah kesehatan masyarakat yang rujukan berjenjang. Tapi sayangnya selesai sampai jejak digital soal ini statement A, statement B, statement C, ada orang ada di dalamnya, tapi ruang-ruang pembelajaran listen learn, kenapa sampai misalnya dari 750 juta menjadi 10 miliar, kemudian ada proses ruang advokasi, ada bangunan bernama rumah sakit tipe D yang sudah berdiri, kemudian apa proyeksinya, kan ini mestinya ditulis. Ya pokoknya mendengarkan Bung Habib ini kalau ngomong itu pokoknya asik lah. Ya. Menurut saya. Itu cerita dari atau success story dari Bung Habib ketika aktif menjadi aktivis mahasiswa. Lalu dari mahasiswa menjadi aktor perubahan dan pemberdayaan. Kebetulan 2012 itu saya masuk di ADBMI, Advokasi Buruh Migran Indonesia. Nah ini di satu kolektif dengan alumnus HMI pula, Bang Romo Hidayat. Beliau memaparkan saya tentang kondisi ketenaga kerjaan kita baik sektor domestik maupun mancanegara. Dan ternyata ada fakta sampai hari ini kita menjadi penyumbang tertinggi tenaga kerja di Indonesia. Saling salib dengan Indramayu tiap tahun 32 ribuan. Kadang-kadang kita pertama. Kalau sekarang kelihatan stagnan. Kita di urutan kedua. Stagnan di urutan kedua. Konstan. Tapi ada satu peristiwa bahwa ternyata keberangkatan warga kita ini yang dimulai dari tahun 60-an itu gagal mereplikasi praktiknya yang ada di luar, malah mereka daur ulang. Nah, saya diajak bagaimana caranya untuk pengelolaan remitansi ekonomi dan remitansi sosial sama Bang Romo Hidayat saat itu. Akhirnya saya menepi dari areal hiruk pikuk keaktivisan ini. Saya diminta 2 tahun bertapa di Jenggi Utara dan Sukadana untuk melakukan pendampingan, dan alhamdulillah ada 13 lembaga yang kita buat di desa itu berdasarkan logical framework yang dibikin oleh Bang Romo Hidayat. Ada 13 lembaga yang kita buat di desa Jenggi Utara dan menjadikan mereka menjadi kampung TKI, kampung percontohan modeling percontohan untuk migrasi produktif tidak daur ulang di Indonesia. Iya, karena tahun 2015. Saya lihat pantau sendiri perkembangan dari Bung Habib, aktivitas dari Bung Habib ini itu sangat konsen dalam hal pendampingan pada waktu itu. Ya termasuk juga bagaimana mengadvokasi kasus lah ya. Sampai sekarang kemudian kampung TKI yang ada di Jenggi Utara itu menjadi percontohan nasional malah ya. Sehingga dari BNP 2 TKI waktu itu datang ya berkunjung. Iya, kalau kita membaca riwayat atau sejarah bilang Bung Habib ini dipergerakan memang luar biasa, termasuk kesuksesannya mendampingi penanganan buruh migran atau menginisiasi kampung TKI pada waktu itu, sehingga kemudian menjadi pilot project nasional. Bahkan Menteri Tenaga Kerja pernah datang ya, dan dari BNP 2 TKI waktu itu. Kalau sekarang BP2MI namanya ya, bukan BNP 2 TKI. Nah, seperti apa kampung TKI ini kemudian apa saja kesuksesan yang sudah diraih di
kampung TKI yang pernah dibina sama Bung Habib bersama ADBMI. Ya, terima kasih Bang Suherman. Jadi saya sedikit deskripsikan bahwa program itu saat itu kerjasama ADBMI dengan Tifa Foundation. Donor luar negeri ya? Tifa Foundation. Jadi penyelenggaraan migrasi aman dengan kita diberikan logical framework oleh lembaga ADBMI, tapi pada perjalanannya kok kita masih belum puas dengan kerjaan pendampingan yang kita lakukan. Kita melakukan ini sepertinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PMI sekarang ini. PMI, kalau bahasa kita dulu tuh BMI, Buruh Migran Indonesia, itu sangat kompleks, baik dari penempatan, kemudian di wilayah dari tanah air pada saat keberangkatan, kemudian penempatan sampai pemulangan dan reintegrasi. Nah, pada proses 3 proses ini yang akhirnya kata migrasi aman ini kita maknakan bagaimana caranya supaya cita-cita keluarga TKI ini aman. Niatan awal mereka bermigrasi dari awal dari tanah air itu aman sampai pulang, dan berharap kita ilmu yang didapatkan di luar negeri itu bisa ditransfer ke komunitas. Sehingga cukuplah pengalaman 2 tahun sesuai kontrak itu menjadi ruang kursus yang bagus di negara tujuan dan direplikasi di wilayah asal. Nah, teman-teman juga waktu itu informasinya sampai menginisiasi lahirnya Perdes perlindungan TKI, kemudian membuat sistem pemerintahan desa yang berbeda saya kira dengan desa-desa yang lain. Sampai di Jengki Utara itu satu-satunya pemerintahan desa yang ada KAUR perlindungan TKI-nya ya. Lalu ada juga success story yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya di sana menginisiasi bagaimana harmoni keluarga TKI ini bisa berjalan sampai mendatangkan Telkom ya, untuk mereka bisa melakukan proses komunikasi secara intens ya. Karena jadi gini, pada proses keluarga itu menetapkan dirinya berkeputusan untuk berangkat ke luar negeri, banyak hal yang efeknya. Pertama, bukan hanya soal remitansi ekonomi dan remitansi sosial, akan tetapi juga permasalahan-permasalahan yang timbul, termasuk juga penyimpangan sosial, kemudian pengelolaan keuangan yang tidak tepat, pengelolaan keuangan yang tidak bijak. Kemudian juga kita menerima drop kasus, misalnya kasus korban pemerkosaan, ada juga anak-anak berwajah Arab, anak-anak berwajah Pakistan, anak-anak berwajah Timur Tengah ya. Ya, kemudian ada juga anak bule gitu ya. Anak yang bermata sipit. Anak bermata sipit, anak yang dititip pada saat mereka berangkat sepasang ke luar negeri itu dititip ke neneknya untuk pengasuhan, yang akhirnya ini menjadi ada resistensi sosial. Makanya ada sematan anak-anak BMI, anak nakal, anak tebilin petu umbak semuanya itu. Nah, itu yang kemudian kita urai, sehingga pada perjalanannya kita bentuk asuhan keluarga untuk anak-anak TKI yang khusus menangani soal anak ibu, yang bermata sipit, bermata Bangladesh kayak anak tanpa bapak gitu ya. Anak tanpa bapak, anak ibu, anak negara. Kemudian kita selenggarakan juga PAUD untuk anak-anak TKI. PAUD untuk anak-anak TKI ini sebenarnya untuk memastikan anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak buruh migran ini tetap berada di suasana lingkungan pendidikan pada saat kakek neneknya itu bekerja di rau atau bekerja di ladang. Itu masih sampai sekarang aktivitas ini? Masih. Jadi kita juga buat namanya dulu para legal, para impu, kemudian para finance yang fokus mendampingi tentang tata kelola keuangan keluarga BMI sehingga mereka mengelola keuangan dengan bijak. Kemudian para finance juga mendorong inovasi-inovasi bisnis berbasis sumber daya lokal. Nah, ya, untuk keluarga PMI ya. Keluarga PMI. Kemudian kalau para legal ini penyelenggaraan kasus, karena kan sudah dimuat juga di undang-undang bahwa termasuk juga di penyelenggaraan kasus itu adalah para legal.
Kemudian para IMPU menjembatani komunikasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa penyimpangan sosial itu justru terjadi ketika suami istri yang sebelumnya tetap tinggal bersama tapi tiba-tiba 2 tahun berpisah, terutama soal seksualitas dari PMI itu sendiri, hubungan itu, sehingga kita meyakini bahwa jalur komunikasi ini menjadi hal yang urgent. Akhirnya kita kerjasama dengan Telkomsel, penyelenggaraan komunikasi intens melalui video call. Jadi pada saat PAP itu, sebelum dia PAP di LTSP, itu yang kita kasihkan pendidikan melalui para IMPU. LTSP itu apa? LTSP, Lembaga Terpadu Satu Pintu. Yang tempat pemberkasan, kemudian bertanggung jawab di PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Oh iya. Kemudian saya kira PAP tadi itu BAP gitu. PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Soal bagaimana kondisi sosiokultur di negara penempatan, sejenisnya. Nah, kemudian kita berpikir ternyata gerakan-gerakan komunitas yang kita bangun ini tidak cukup. Ini menurut kita bagian dari rangkaian kerja-kerja advokasi. Akhirnya kita bikin policy brief. Policy brief itu kerangka-kerangka kebijakan yang bisa mendorong lembaga di atasnya juga untuk melakukan perlindungan. Bagi kita itu migrasi aman berbasis ketahanan desa itu penting. Sehingga seperti yang tadi dikatakan Bang Suhirman itu, kita mendorong bersama-sama dengan kesadaran tinggi melalui pendekatan kritis di masyarakat. Kita dorong kayak lembaga-lembaga tadi, unit termasuk juga mendorong perdes perlindungan TKI, kemudian ada KAUR perlindungan TKI yang satu-satunya di Indonesia itu ada di Lombok Timur. Kemudian ada juga bursa kerja di tingkat desa. Kan kemarin kan ada di tingkat kabupaten ya. Tapi tahun 2014 itu sudah ada di beberapa titik, ada di Suralaga, ada itu yang diinisiasi oleh DBMI Timur, yang diinisiasi oleh DBMI. Termasuk Anda terlibat sebagai pelakunya di sana. Itu sudah ada pameran bursa kerja, walaupun misalnya di bursa kerja itu kita menyediakan papan informasi, para PPTKIS datang, kemudian mencantumkan job order, kemudian memberikan garansi ketika misalkan warga ini bermasalah atau apa, dia memberikan garansi di desa melalui KAUR perlindungan TKI. Jadi itu unit-unit yang terbangun di tingkat desa. Kalau saya nggak salah itu ada 13 unit yang terbangun dulu ya. Oke, itu kalau kita berbicara PMI memang tidak ada habisnya, untuk kita ungkap penanganan kasus mulai dari dia berangkat, mulai dari proses administrasi sampai kemudian dia berada di penempatan. Nah, tetapi bagaimana ceritanya ini, Bung Habib ini kok bisa kesangkut atau apa di isu perubahan iklim? Oh iya. Jadi awalnya begini, ternyata apa yang mendasari ketika, apakah itu ini kan dari sisi alur berpikirnya dari aktivis mahasiswa kemudian menjadi pelaku pemberdayaan, aktif di advokasi perlindungan TKI atau buruh migran, tiba-tiba kemudian lari kepada isu perubahan iklim. Nah, ini kan tidak nyambung kalau kita berbicara masalah struktur intelektual. Ya. Dalam isu social environment, itu segmentasi ini ada ketersambungannya satu sama lain. Seperti yang tadi, ada bentuk ketidakpuasan terhadap konsep yang sudah kita buat pertama, kemudian kita evolusikan menjadi konsep-konsep yang termajukan. Pada saat itu Bang Roma Hidayat pada saat itu berpikir, saya ingat betul itu tahun 2016 itu ada program kerjasama dengan MCI. Berpikirnya begini, bagaimana caranya menyelenggarakan migrasi daur ulang dengan tetap patron pada keunggulan sumber daya lokal yang ada. Tapi juga kita berpikir tentang keberlanjutannya. Salah satu cara keberlanjutannya adalah, pertama, dia harus aman di dalam internal rumah tangga melalui panduan responsif gender. Kemudian yang kedua, dia harus menjaga keberlanjutan dengan melestarikan sumber daya alam yang ada. Jadi dia boleh memakai sumber daya alam yang ada, tapi harus ada sustainability-nya, harus ada keberlanjutannya. Hubungannya ke arah sana. Sehingga kita berpikir kok isu lingkungan ini juga penting. Karena ini juga bisa menyelenggarakan soal produktivitas pengelolaan remitansi ekonomi keluarga TKI.
terutama untuk mengeksplorasi produk-produk lokal ya, berbasis sumber daya alam yang ada. Sehingga 2016 itu mulai didorong konsep itu, dan di 2016 ini kan kalau saya tidak salah itu ada komitmen pemerintah pusat dalam bentuk perpres juga itu diturunkan tentang penggunaan pembangunan yang rendah emisi karbon, yang penyelenggaraan minim CO2 yang itulah karena turunannya. Isu perubahan iklim ini sudah mulai marak itu kita diskusikan itu sejak tahun 2008. Tetapi sekarang kok sudah mulai kendor. Padahal ancaman terhadap perubahan iklim ini setiap saat terjadi. Bahkan sekarang ini sulit sekali kita mengukur kapan terjadinya hujan, kapan terjadinya banjir. Ini karena perubahan iklim tadi itu. Sesungguhnya isu ini tidak mengendor. Isu ini secara internasional ini masih menjadi instrumen penting dalam setiap perencanaan pembangunan apapun di internasional itu. Ini menjadi instrumen penting. Saya kembali lagi, ada satu yang terlupakan tadi, sampai masuknya kita ke isu lingkungan itu. Pada saat itu ada tren yang penyumbang BMI terbanyak itu di areal border, areal pinggir, areal persimpangan antar kabupaten di areal pinggir. Nah itu kalau di Lombok Timur itu sendiri ada di areal TNGR ini. Pada satu ada piloting 12 wilayah, 12 desa. Nah, kenapa ini saya katakan instrumennya penting, bisa dicek pada saat penganggaran. Selalu menyebutkan tentang konservasi dan ramah lingkungan. Tapi memang kita para pelaku di wilayah ini seringkali menjadikannya hanya dokumen formalitas. Bisa dilihat bagaimana Bang Suherman yang pernah merasakan itu, yang langsung bergelut dengan mata air, bagaimana tata kelola air yang sebelumnya menjadi penyumbang mata air terbesar, misalnya di areal Mayung Polak, pokoknya di areal TNGR ini debit airnya berkurang karena memang konservasi lingkungan ini selesai di catatan kertas dan selesai di ruang kajian akademik. Publik lupa mengawasi itu. Padahal untuk skema sustainability keberlanjutan itu, konservasi lingkungan, ramah lingkungan itu wajib hukumnya harus menjadi protap pada setiap perencanaan pembangunan. Dulu saya sedikit ceritakan, kebetulan di wilayahnya Bang Suherman ini di Bang Cuing di Sambelia. Pada saat itu sebelum terjadi banjir bandang jilid kedua, kayaknya itu di 2006 kalau saya nggak salah ya. Saya datang ke Menangaraya. Pada saat itu orang Menangaraya bilang, Pak, persoalan banjir bandang ini sudah memang dibabatkan oleh leluhur kami, bahasanya. Jadi ini cara Dewi Anjani turun, katanya kan. Pokoknya selang 35 tahun pasti akan ada banjir bandang. Siklusnya 35 tahun. Ternyata nggak sampai dia 35 tahun, 2 tahun. Banjir ini kembali lagi kalau saya nggak salah. 2010 itu kembali lagi dengan volume yang lebih bagus. Saya datang lagi. Berarti Dewi Anjani sedang melakukan pengasihan yang double, saya bilang. Mereka mulai berpikir. Akhirnya kita lihat benar ada satu peristiwa bahwa cash money yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat pembalakan liar ini itu sebelumnya mereka anggap hal yang biasa, tapi ternyata konsekuensinya untuk keberlanjutan mereka termasuk juga nyawa mereka sangat tinggi. Akhirnya proses-proses ini itu yang mereka urai. Ternyata ada kesalahan kita pada soal tata letak sumber daya alam kita. Hutan kita ini sudah nggak lagi menjadi hutan, tapi sudah menjadi hunian. Kemudian daerah aliran sungai yang di areal Sambelia itu ada 2 daerah aliran sungai ditutupi sama bangunan besar di sana. Sudah penyempitan. Sudah terjadi banyak penyempitan. Nah, itu tidak hanya kita berbicara di utara, itu di hampir semua wilayah itu sekarang sudah terjadi penyempitan. Di selatan, Bapak bisa lihat di selatan ada namanya hutan lindung Sekaro. Ketika Bapak masuk,
Bapak nggak akan melihat apakah itu hutan, karena itu hunian. Iya, sudah berubah jadi desa sekarang. Sudah berubah jadi Hutan desa. sekarang sudah berubah jadi desa. Padahal secara dokumen itu masih hutan lindung. Iya. Nah, ini memang menjadi suatu perkara yang urgent dan harus segera kita atensi. Tentu kita tidak ingin seperti kasus yang di Bima kemarin. Teman-teman mungkin melihat di jejak digital. Memang ini masih debatable. Ada salah satu pakar yang mengatakan bocornya ada gel di perairan Laut Bima itu di areal kalau nggak salah itu Monta CS itu ya, masuk juga di Pantai Sarita itu ada cairan gel di laut itu yang oleh aktivis yang saat ini sedang diinvestigasi itu kebocoran Pertamina. Ada juga yang menyatakan ini, walaupun ini masih debatable, soal siklus laut. Siklus air laut. Siklus air laut. Tapi kenyataannya gel ini menggenang di luasan pantai itu dan sampai saat ini sedang dan itu akan sangat berpengaruh terhadap air laut ya. Iya, di listing kerugian orang orang udah resah mengkonsumsi ikan. Dulu juga kita masih mengingat bagaimana peristiwa ketika Pak Ali bin Dahlan dulu mules sakit perut karena makan ikan yang di sini karena soal tailing pneumonia. Atau PT WSB yang di Bima juga di tempat yang sama itu PT WSB itu ditutup karena tidak memiliki perizinan. Kemudian pada saat dia panen itu standar IPAL tidak memadai, kemudian ada perubahan struktur tanah. Nah, hal-hal ini kan luput di kita. Kita punya banyak tambak udang dari Sambelia kan sampai selatan yang justru dibincangkan tuh tentang misalnya besaran CSR. Besaran CSR dan PAD yang masuk. Tapi kita lupa ada dokumen IPAL, kemudian ada perubahan struktur tanah, ada juga pembalakan pipa listrik yang indikasi pencurian energi listrik ke areal tambak. Kemudian kita juga lupa bahwa pada saat mereka panen air limbahnya itu ke laut dan itu merusak KJA yang lain. Nah, ini kan hal-hal yang memang kita lihat, kita rasakan dan kita lihat dampak kerugiannya. Akan tetapi justru kita menyatakan ini peristiwa yang biasa. Tapi karena bagaimana ada CSR, Bung Habib melihat ini setelah dikeluarkannya perubahan undang-undang untuk kewenangan karena pemerintah daerah sekarang ini kan tidak memiliki kewenangan ini di hutan, tidak lagi memiliki kewenangan di soal kelautan. Ya. Nah, kan ini dilemanya ketika kemudian pemerintah daerah mau intervensi di persoalan kehutanan, ini menjadi kewenangan provinsi. Ya. Nah, sementara satu contoh misalnya saya di utara, saya melihat kegagalan PT Sadana misalnya melakukan penanaman kayu. Saya masih menganggapnya gagal karena setiap saya pulang kok hanya segitu-segitu saja tanamannya gitu. Dan saya juga cek lokasi penanamannya. Kesalahan yang dilakukan oleh PT Sadana itu melakukan proses pembersihan lahan secara total. Jadi mestinya karena tahu wilayah Kecamatan Sambelia itu panas, mestinya harus jangan tebang semuanya. Jadi mestinya disisakan pohon pelindung sehingga tanaman atau bibit pohon yang akan ditanam ini bisa tumbuh. Kita tidak akan menyalahkan persoalan konsesi lahan karena itu sudah kita tidak perdebatkan lagi lah masalah konsesi lahan, kenapa PT Sadana diberikan izin. Cuman yang kita sayangkan kenapa PT Sadana melakukan sebuah kesalahan yang begitu fatal sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup parah. Bahkan sekarang hanya beberapa orang saja karyawannya. Ya. Jadi begini, ini yang memang elemen masyarakat harus atensi. Kita tidak melihat, mohon maaf ya, bahasa saya agak sedikit terbuka. Tidak melihat soal income semata, akan tetapi juga sustainability-nya. Bisa dibayangkan seperti yang tadi, misalkan itu ada clearing up lahan
pada saat yang bersamaan kemudian kita tidak punya sumber cadangan dan ditanam pula pohon produksi, dan itu skalanya itu yang namanya pohon produksi ya pada periode tertentu akan ditebang juga habis kemudian ditanam kembali. Nah ini juga hal-hal yang memang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Oke, saya sepakat misalkan berbicara tentang soal kewenangan, akan tetapi pada proses ini provinsi juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika misalkan perangkat struktural di tempat itu dimaksimalkan, digalakkan. Contoh kasus misalkan ketika kalau di Lombok Timur sendiri gitu ya, bagaimana kengototan Pak Bupati berbicara tentang pasir besi. Walaupun itu kan lahan RT RW-nya itu kan provinsi punya. Akan tetapi ketika Pak Bupati bertangan besi pada konteks ini, ya bisa deadlock. Karena dia melihat areal-areal konservasi, dan itu saya apresiasi. Pemerintahan yang sekarang ini soal ketegasan di pasir besi misalnya. Kemudian soal tarik ulur Tamada misalnya itu kan bagaimana memperhatikan areal-areal konservasi. Nah, saya berpikir praktik-praktik baik ini juga bisa diselenggarakan juga di perusahaan-perusahaan lain. Terutama yang mendorong skema investasi di daerah kita. Jadi dokumen konservasi lingkungan menjamin keberlanjutan ini menjadi dokumen urgen, tidak hanya di meja ruang akademik menjadi dokumen-dokumen formalitas, tapi ini juga harus dipaparkan secara gamblang di masyarakat. Jangan sampai maksud saya kayak gini, yang disampaikan ke masyarakat itu soal skema reklamasi, kemudian skema uang uang subsidi yang diberikan, tapi juga skema-skema yang sifatnya mencerdaskan publik bahwa kenapa kita penting misalnya melihat pembalakan illegal logging misalkan gitu ya. Oh, ini kajian-kajiannya masyarakat juga harus diberikan ruang-ruang diskursus itu. Jadi AMDAL itu bukan, sekali lagi, dokumen AMDAL itu kan bukan dokumen rahasia. Dokumen AMDAL itu semestinya juga bisa diakses oleh publik ya, secara luas. Baru kemudian ketika publik bilang, oh ya, ternyata di sini kita juga punya andil, punya kontribusi di areal ranah konservasi lingkungan, baru clear, bisa jalan barang ini. Kalau misalkan ternyata provinsi ngotot dengan tangan besi, kita punya praktek baik. Bagaimana Pak Sukiman menghentikan pasir besi yang ada di sana karena memang melihat aspek sustainability keberlanjutannya tidak bagus. Ya, Lombok Timur berhasil mempraktikkan itu. Bagaimana misalkan tentang kawasan lobster estate yang banyak dari intervensi pemerintah daerah ini yang memajukan grand design-nya itu justru hari ini sedang dilaksanakan. Apalah kalau misalkan soal jangan sampai maksud saya ini soal alasan klise aja. Misalnya ini kan areal penguasaan lahan provinsi, ini kan areal pusat. Tapi kalau misalkan ada komunikasi baik dan pemerintah daerah setempat, seperti praktik-praktik yang tadi saya sebutkan, best practices pemerintah daerah dalam menghambat laju investasi yang tidak ramah lingkungan ini diselenggarakan, saya yakin itu bisa terselenggara. Karena ini persoalan dokumen. Setahu saya kalau dokumen itu ya bisa diganti dengan dokumen. Tapi kalau soal komitmen, susah. Ini perkara susah. Nah, pemerintah daerah Lombok Timur sudah bisa menyelenggarakan komitmen ramah lingkungan pada titik-titik tertentu. Nah, tinggal dikembangkan lagi di areal-areal yang lain. Lalu seperti apa langkah yang harus kita lakukan? Atau misalnya teman-teman pemuda, teman-teman NGO maupun pemerintah menyikapi isu perubahan iklim maupun pemanasan global yang pada hari ini sudah nyata kita rasakan. Bagaimana suhu udara kita yang sudah begitu panas. Kemudian hujan yang susah kita prediksi, yang seharusnya sekarang ini bukan lagi musim hujan, tetapi tadi malam sepanjang malam kayaknya sepanjang malam hujan. Nah, itu menunjukkan bahwa perubahan iklim ini sudah nyata. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, atau bagaimana kita melakukan proses adaptasi terhadap perubahan iklim ini? Ya, termasuk tadi itu misalnya beberapa kawasan yang sudah beralih fungsi, kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman atau sudah menjadi ladang misalnya, atau
bahkan menjadi areal persawahan, tidak lagi kita lihat ladang, bahkan sudah menjadi persawahan misalnya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, baik ke komponen masyarakat, pemuda, NGO maupun pemerintah, menurut Bung Habib ini sebagai orang yang sejak tahun 2016 kalau kita baca riwayatnya tadi memang mulai konsen di isu-isu perubahan iklim. Ya, kalau ini kan kita sudah mulai ke pemetaan aktor ya di policy brief. Ya. Saya biar ndak rancau, kita akan coba bagi perannya masing-masing kan. Kalau menurut saya untuk pemerintah daerah sendiri saya rasakan apresiasi terhadap kerja-kerja recovery sumber daya kita ya, recovery hutan kita, dan itu tinggal direplikasi aja. Kalau di pemerintah daerah, cuman memang satu di kita bahwa masih belum terbukanya ruang diskursus mengenai AMDAL, dan ini mungkin ke depan ini harus jadi setiap perencanaan investasi yang sifatnya high risk, medium risk itu harus dipresentasi menjadi ruang diskursus publik. Ya. Kita sudah nggak akan malu-malu lagi membincangkan itu gitu loh, dan menganggap itu barang tabu. Itu harus didiskusikan secara intens. Terus yang kedua, ada suatu pandangan yang skeptis dari kalangan-kalangan tengah, bahwa ketika kita misalnya melakukan perlindungan di skala lokal, ya tapi di tingkatan nasional masih melakukan itu, memberikan welcoming kepada investasi yang tidak ramah lingkungan misalkan gitu ya. Kita niatkan saja bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu piloting untuk direplikasi di tempat-tempat lain. Nah, saya berpikir misalkan keberhasilan kita menjaga lingkungan laut kita ini tinggal kita tulis dan direfleksi untuk ditiru oleh para calon investor nanti yang akan datang, bahwa Lombok Timur ini benar-benar memperhatikan soal sustainability. Nah, mungkin itu soal dokumenter aja kalau di NGO. Kalau untuk perspektif NGO itu ya, soal dokumenter aja. Best practices-nya harus dimajukan dalam bentuk tulisan-tulisan yang nantinya akan direfleksi. Kemudian peran yang berikutnya adalah bedah terbuka soal dokumen AMDAL sebelum pelaksanaan. Jangan setelah pelaksanaan. Iya, termasuk juga mungkin dari sisi perencanaan restra pemerintah daerah misalnya. Karena jangan hanya sebatas menjadi dokumen restra yang mereka sudah sesuai standar SDGs. Nah, tetapi kenyataannya dalam praktik itu kita tidak temukan apakah kegiatan-kegiatan ini sudah melaksanakan sesuai dengan standar SDGs. Ya. Tahun 2000 berapa itu protokol Kyoto di 2016. Iya, 2000 dari 1997 direvisi dia ke 2000 berapa ya? Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah Sustainable Development Goals, kalau dulu pada saat deklarasi protokol Kyoto, Bung Habib, jadi dulu konsepnya MDGs ya, Millennium Development Goals. Kemudian berubah, diperbarui menjadi Sustainable Development keberlanjutan Goals. Itu kalau tidak salah di tahun 2014 ya direvisi protokol Kyoto. Nah, bagaimana penerapan dari SDGs ini di dalam praktik kebijakan publik, Bung Habib? Nah, untuk praktiknya seperti yang tadi saya katakan ini, bahwa era yang sekarang ini kan era pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif ini itu bukan hanya di fisiknya yang partisipatif, tapi di substansi pembangunannya juga yang partisipatif. Kalau misalkan di skema penganggaran daerah itu ada dua instrumen penting yang harus dilalui. Yang pertama adalah melihat responsif gendernya, kemudian yang kedua soal ramah lingkungan. Itu juga harus partisipatif dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga kita berharap nanti di setiap penyelenggaraan itu minimal ada papan informasi tentang checklist standar konservasi seperti apa. Kemudian ada juga papan informasi checklist tentang responsif gendernya seperti apa. Jadi substansi itu tidak hanya di meja kelompok menengah ke atas,
Tapi Jadi kelompok menengah masyarakat ke bawah bawah juga harus diberikan pengetahuan ya tentang yang jadi impact itu harus. Saya kasih contoh empiriknya. Oke. Pada saat mungkin kita masih ingat program Pijar ya. Salah satunya jagung ya. Ya. Ketika jagung sudah menjadi primadona sekarang ini, saya pernah berstatement, jagung itu tidak cukup kuat menahan abrasi, saya bilang. Tidak cukup kuat menahan abrasi, jagung. Pada peristiwa saya lupa, pokoknya tahun kemarin 2020 enggak 2021. Satu desa tertutup karena menerima longsoran, satu jalan desa tertutup di areal Batu Nampar Selatan kalau saya nggak salah, itu tertutup. Ya longsor, Pak. Karena tidak ada penyangganya. Nah, Sudah tidak ada kayu. tidak ada kayu. Memang program ini inline dengan pendapatan ekonomi masyarakat. Akan tapi ada sektor lain ketika kita membicarakan tentang sustainability, ramah lingkungan itu yang menghambat justru. Kan ketika misalnya jalan tertutup kan laju distribusi juga enggak ini. Yang hari ini ada, teman-teman bisa cek petani kita ini sampai menanam jagung itu di bahu jalan. Bahu jalan, Pak. Apakah itu kemudian karena ketamakan kita terhadap Itu bentuk atau bentuk apa? bentuk apresiasi, bentuk semangat masyarakat ketika sudah melihat ini satu peluang ketahanan ekonomi yang bagus. Tapi ada kata tapinya. Yang kita lupakan adalah soal sustainability sama akses publik dan akses publik. Nah, di sini kan yang bisa menyelenggarakan ini kan peran dan fungsi negara dalam bentuk regulasi. Nah, jadi dokumen ramah lingkungan, ya kan, dokumen penyelenggaraan izin prinsip itu juga tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok menengah ke atas itu yang saya maksudkan, tapi juga menengah ke bawah juga harus diceritakan sebagai objek selaku subjek. Saya senang sekali dulu di masa pemerintahan Supi Jilid 1 ketika kewenangan pengelolaan hutan dan laut ini di pemerintah daerah itu keluar di masanya Pak Sukiman itu perda tentang pelarangan untuk pengiriman kayu dari penebangan kayu varietas lokal seperti kayu kesambi, kayu timus, kayu asam. Kalau tidak salah 9 jenis kayu lah waktu itu yang dilarang di Perda itu, dan itu berjalan sampai kemudian di kecamatan-kecamatan itu kita temukan Pol PP menghadang kayu. Iya. Dan itu sangat besar impactnya, penurunan untuk penebangan kayu. Karena kita sudah kesulitan, sekarang ini kita sulit menemukan namanya kayu ketimus, sulit sekali menemukan kayu asam karena sudah habis diomprong menjadi bahan bakar untuk oven tembakau. Ya. Dan sekarang karena kewenangan itu sudah ditarik ke provinsi, ya pemerintah daerah hanya bisa menyaksikan bahwa kita tidak lagi memiliki sentra-sentra varietas lokal yang bisa kita lihat. Misalnya kita sudah mulai ke krisis asam, Pak. Ya, betul. Tapi perlu nanti kayaknya ada kajian mendalam peluang hukum mana yang bisa nah ini maksud saya kalau ini ruang diskusi ini dibuka kan ini juga bisa menjadi win-win solution juga bagi pemerintah daerah. Peluang hukum yang bisa dipakai itu untuk mereka itu walaupun itu di satu kewenangan setempat. Ya. Semisal gini contohnya kayak Now. Saya enggak apa-apa saya kembangkan ya kayak Now. Hari ini kan di Enau ini kan kita bergantung di Enau. Gula merah, kemudian tuak manis. Itu bergantung kita di Enau. Tapi itu sudah mulai punah. Pertanyaan saya, Enau ini apakah ditanam sama masyarakat atau enggak? Itu enggak, Pak. Itu warisan Belanda. Termasuk juga bambu. Es bambu. Padahal itu sentra ketahanan kita juga salah satunya di bambu. Jenggi itu juga bambu ya. Nah, bambu. Nah, maksud saya ini yang mendorong kita ketika pemanfaatan sumber daya lokal ini di areal-areal konservasi ini juga harus disertakan dokumennya. Ketika Anda menggunakan Now, maka Anda juga akan melakukan
penanaman enau. Satu. Ada juga dulu proyek ambisius. Pada saat itu yaitu yang ditolak, rencana ini ditolak oleh teman-teman NGO lokal. Pada saat itu ada investor yang akan mengangkut bambu petung, kalau tidak salah itu. Bambu petung itu dengan volume yang banyak, saya lupa jumlah volumenya, saya takut salah data. Volume banyak yang kalau itu disetujui, yakinlah petung itu akan menjadi kenangan di kita, karena kita kan hanya memakai. Enggak kita temukan lagi petung. Enggak akan kita temukan lagi petung, karena kita ini hobi memakai tapi tidak hobi keberlanjutannya, memperhatikan keberlanjutan. Oke, closing statement Pak terkait dengan perubahan iklim. Bahwa begini, untuk perubahan iklim ini, saya berpikir ini menjadi isu strategis yang harus menjadi bahan bahan yang penting untuk kita atensi bersama. Bima kemarin membuktikan ketika kisru debatable soal bocornya Pertamina yang di Bima beberapa waktu yang lalu, alam menghukum kita karena soal AB-nya kita di soal ruang-ruang konservasi lingkungan, pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, di Lombok Timur ini sendiri praktik-praktik baik juga sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Timur. Maka saya berpikir jika sebelumnya substansi ramah lingkungan ini dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas, maka juga publik terutama di kelompok menengah ke bawah yang selaku juru eksekutor dan penikmat investasi pembangunan ini juga harus memahami tentang skema indikator-indikator keberlanjutan kaitannya dengan konservasi lingkungan. Dan ini juga harus dibedah dan menjadi ruang-ruang pembelajaran publik. Sehingga negara ini juga selain dia berinisiasi melalui regulasi, ada juga penjagaan dalam bentuk partisipasi yang masif di kelompok publik. Ini yang harapan kita bersama. Dan yang kedua, saya berharap bahwa kita mengiyakan investasi, silakan welcoming investasi. Tetapi dokumen-dokumen yang untuk areal-areal konservasi semacam AMDAL, IPAL-kah namanya kan gitu ya. Itu harus didiskusikan sebelumnya dan menjadi satu kesepakatan publik. Jadi publik terutama di kelompok menengah ke bawah itu jangan dibincangkan tentang hanya diiming-imingi dengan tenaga kerja, reklamasi atau sejenisnya, uang-uang panas untuk kepentingan taktis. Tapi ini dilihat sebagai kepentingan strategis untuk menjamin keberlanjutan. Karena kalau tidak sekarang, ke depan kalau kita abaikan tentang dokumen ramah lingkungan ini, alam ini akan menghukum kita. Alam ini akan menghukum kita sekarang. Kita bisa melihat bagaimana alam menghukum kita. Salah satu contoh, ketika misalkan perubahan cuaca yang tidak menentu, siapa yang dibingungkan? Petani. Betul. Terutama yang mengunggulkan varietas tertentu. Petani tembakau tidak berani asal sembarang menanam tembakau. Apa keluhan yang di Sembalun? Kami sekarang produksi stroberi kami ini tidak bisa kami jamin stok berlimpahnya karena musim hujan itu menjamin stroberi kami itu berkurang. Nah, ini praktik kenyataan kita yang kita temukan sekarang. Termasuk nelayan juga. Termasuk nelayan juga. Nah, sehingga maksud saya begini, apakah kita telat melakukan suatu gerakan ini? Sesungguhnya tidak telat. Karena gerakan-gerakan kita ini gerakan-gerakan piloting yang nantinya satu keberhasilan itu akan didokumentasikan dan bagaimana tahapan-tahapan tata caranya itu bisa direplikasi di titik-titik berikutnya, termasuk juga di investasi-investasi yang menguntungkan daerah tapi juga tetap memprioritaskan tentang skema konservasi, skema ramah lingkungan, rendah emisi karbon seperti yang tertuang di konstitusi kita dan peraturan kita gitu, kesepakatan Republik ini tentang climate change. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Habib atas kehadirannya dan mau bincang terkait dengan isu perubahan iklim, termasuk sudah banyak sekali
pengetahuan yang diberikan kepada kita bagaimana strategi melakukan perubahan sampai kemudian best practice terkait dengan pemberdayaan PMI sampai kemudian pada isu perubahan iklim. Jadi tetaplah selalu bersama kami di Potret Pemuda Galuh Yayasan Insan Cita Selaparang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.